Bapak sih basicnya sopir bis, Ci. Jadi sopir bis yang pas bom Bali 1 itu pariwisata Indonesia kan hancur ya itu. Waktu bom Bali 1 tuh Bapak kena PHK waktu itu. Jadi kalau Balu Auto Work itu workshop modifikasi motor dengan konsep plug and play. Lu belajar molding segala macam di mana? YouTube dulu. YouTube? Iya, YouTube. Jadi lu cari Cara bahan-bahannya apa fiberglass aja? gimana ya, trial error, Ci. Motor siapa yang dijadiin trial? Motorku. Oke. Waktu itu kan beli Bison kan aku. Oke. Makanya namanya Balu itu sebenarnya banteng lucu dulu. Prinsipku karena aku udah punya sistem di bisnis ini, saya tidak pernah merasa kehilangan orang terbaik. Nah itu sih yang perlu ditanamkan ke tiap pengusaha. Jadi nggak terlalu baper banget gitu loh kalau ditinggal karyawan. Nah, strategi lu menghadapi pajak bagaimana? Ya nggak perlu ada strategi, laporan aja. Yang penting lu lapor lah ya. Lapor aja apa ya? Buka di sini. Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya, jumpa lagi di channelnya Christina Lee. Kali ini gue lagi bersama dengan Andika Khairulyawan, founder dari Balu Auto Work dan Everest Project. Ini wong Jogja. Wong Jogja, asli Jogja. Asli Jogja. Asli Jogja. Asli Jogja, lahir dan hidup di Jogja. Oke. Nah, gue langsung nanya aja sih, kalau boleh tahu apa sih itu Balu Auto Works dan apa sih itu Everest Project? Ya, biar lo yang jelasin. Oke, jadi kalau 2 menit aja. Oh iya, siap. Jadi kalau Balu Auto Work itu workshop modifikasi motor dengan konsep plug and play. Plug and play itu kayak gimana? Plug and play itu tinggal pasang aja. Jadi kita punya motor, semua motor kita punya. Jadi lu kayak jual aksesorisnya lu tinggal beli, Tinggal pasang, plug beli, aja, pasang. iya. Karena biasanya orang modifikasi motor tuh harus bawa motornya ke bengkelnya, baru diukur dimodifikasi. Kalau di tempatku kita beli motornya, customer motornya bisa buat mobilisasi, bisa buat dipakai sehari-hari. Kita yang beli motor. Lu yang beli motor maksudnya? Iya, jadi aku punya motor, Ci. Motorku total punya 26 motor. Jadi lu jualan motornya juga? Enggak, motornya cuma aku beli cuma buat molding. Pajangan? Molding buat modifikasi. Oh, buat aja. dimodifikasi. Iya. Oke, terus kalau Everest Project? Everest Project itu bisnis pabrik home decor. Home decor jadi bikin Jauh apa? banget. Oke. Bikin aksesoris pernik lucu tentang dekorasi rumah dengan bahan akrilik, kayu dan anything lah. Oke. Iya. Harga bersaing tuh. Harganya gimana? Harganya jelas bersaing, ada harga ada rupa lah. Wah, ini cowok keren banget. Dia itu pertama nih ya, dia itu sempat mendapatkan 17 penghargaan tingkat nasional dan 1 penghargaan tingkat internasional. Nah, dari mana-mananya aja gue tanya dulu deh. Dari 17 penghargaan itu, lu yang paling bergengsi dikasih sama siapa? Wirausaha Muda Mandiri dari Bank Mandiri 2012. Wirausaha Muda Mandiri. Itu yang nasional. Juara 1 dari kreatif, kategorinya kreatif, kan ada beberapa kategori waktu itu. Jadi ada kategori boga, ada kreatif, ada jasa itu. Nah, aku yang kreatif. Kalau kreatif berarti lu saingannya dengan usaha-usaha apa? Usaha kreatif juga. Jadi ada usaha songket dari Lombok. Kemudian ada usaha apa? Software house kayak gitu. Oke. Nah, aku bawa konsep modifikasi yang baru. Dimana modifikasi sebelumnya itu pasti orang bawa motor ibaratnya mau modifikasi mobil tinggal mobil dulu lah kayak gitu. Nah kalau di tempatku karena bergeraknya memang fokusnya di motor, orang harus ninggal motor dulu. Tapi karena punya aku konsepnya plug and play, maka customer tuh nggak perlu bawa motornya ke bengkelku, tinggal sebutin aja dari seluruh Indonesia bahkan dunia beli di saya.
Oh, jadi karena lu udah punya yang tadi Udah 26 punya motor 26 tadi. motor tadi. Oke. Sampai halnya ngirim ke 18 negara di dunia. Gila. Nanti kita bahas Iya. ya. Nah, terus juga yang dari yang internasionalnya dari mana dikasih hadiah? Yang dari ASEAN Business Award 2014. ASEAN Business Award di Phnom Penh, Kamboja. Terus lu diundang ke sana? Iya, diundang di sana. Karena kan aku waktu itu juara Self Buyer ya. Jadi Most Promising Award. Wah. Iya. Tapi udah lama sih 2014 itu. Gak apa-apa lah. Iya. Masih tetap itu sih super keren sih. Nah, oke, sekarang gue mau nanya lagi. Jadi kan gue ada lihat lah Google stalking dikit lah. Lu lulus kuliah itu sampai ngambil S2 ya? Iya. Nah, terus juga ada juga lu sampai jadi dosen. Jadi dosen. Nah, yang pengen gue tahu itu kenapa yang tadinya lu jadi dari dosen terus bisa jadi banting setir kayak langsung udahlah gue mau usaha aja bikin bengkel apa segala macam. Sebenarnya nggak banting setir juga sih, Ci. Karena kan aku lulus S1 itu kebetulan waktu itu IPK 4 nih. Nah, summa cum laude, lulus otomatis orang tua disuruh dong ngelamar di perusahaan multinasional kayak atau PNS kayak whatever lah itu. Nah, aku nggak, karena aku dulu kerja di Microsoft. Lu dulu kerja di Microsoft? Iya, kuliah dari semester 5. Kuliah, nyambi kerja, lulus. Nah, otomatis orang tua kan harapannya itu kan, tapi aku nggak, malah ngebengkel. Terus mau diomelin nggak? Iya, diomelin juga, sempat nggak mendukung sih orang tua tentunya. Bengkel Karena yang modalin siapa? modal sendiri waktu itu, karena aku punya modal kerja itu kan. Dari Microsoft gaji. itu bener, dari gaji. Gila, Microsoft tuh gajinya gede-gede loh. Iya, terus aku kerja di situ, lulus, aku suruh bantuin ngajar dulu awalnya. Bantuin ngajar, bantuin siapa? Jadi dosen. Maksudnya bantuin? Jadi dosen. Oh, jadi dosen. Jadi dosen, suruh ngajar walaupun masih lulusan S1. Oke. Jadi dosen bantu gitu loh, Ci. Karena kan aku biasanya kan kalau ngajar di kampus kan praktek itu kan diajar sama asisten dosen kan. Nah, waktu itu disuruh jadi dosen, ngajar mata kuliah praktek. Nah, setelah jadi dosen, Mata kuliah praktek apa? praktek Programming. programming informatika. Wah. Nggak ada sambungannya ya sama bengkel. Tetap sih itu butuh analytical thinking-nya Iya. keren sih. Nah, itu kemudian lulus, ngajar, akhirnya aku sekian lama ngajar, suruh jadi dosen di sana. Nah, itu sambil aku ngebengkel. Jadi dosennya tuh memang tak rapatkan loh, Ci, jadwalnya. Jadi aku ngajar cuma Selasa, Rebu kayak gitu. Selain itu ada di bengkel. Jadi kalau ada mahasiswa itu bimbingan itu tak suruh ke bengkel aja gitu loh. Nah, yang gue pengen tanya itu waktu pertama kali lu bikin bengkel udah kepikiran belum gue pengen bikin modif-modif nih? Waktu itu sih karena waktu itu belum ada marketplace ya, jadi masih di Kaskus tuh loh, Ci. Iya. Jadi masih di Kaskus, kita banyak yang minta, oh Mandika bisa nggak bikin modifikasi kayak gini gitu. Jadi awalnya dari gambar aja, kemudian orang di Kaskus itu minta satu model, kita bikinin. Ternyata cocok waktu itu. Lu belajar molding segala macam di mana? YouTube dulu. YouTube? Iya, YouTube. Jadi lu cari Cara bahan-bahannya apa fiberglass aja? gimana ya, trial error sih. Motor siapa yang dijadiin trial error? Motorku. Oke. Waktu itu kan beli Bison kan aku. Oke. Makanya namanya Balu itu sebenarnya banteng lucu dulu. Jadi itu orang-orang itu sebenarnya biker yang keren-keren itu sebenarnya agak cibi-cibi gitu sih. Dia punya sebutan untuk motornya masing-masing. Coba deh, kalau orang suka motor, misalnya motor nih Bison gitu, terus ada namanya Bumblebee gitu kan, terus Dark Bull gitu kan. Aduh, iya Ci, gua jadi- motor biker keren-keren gitu, pinginnya tuh disebut motornya tuh kayak panggilan sayang gitu loh ke motornya. Sama gitu. sih kayak gue juga punya mobil, Nah kan, kita nyebutnya Darmo. nah itu. Si Darmo lagi masuk bengkel. Nah, karena aku pengen beda sebenarnya, Balu itu nama motorku, banteng lucu itu. Oke. Nah, kayak gitu. Terus jadi brand. Nah, nyebutnya aku tuh Mas Balu gitu loh, Ci. Mereka nyebut lu Mas Balu. Mas Balu. Soalnya disangka Balu itu nama lu kali ya. Namaku bener, malah yang terkenal Balunya. Kalau Andika Autowork nggak bakal terkenal. Oke. Nah, dari oke. situ brandnya. Jadi bisa disimpulkan awal mula lo membuat bisnis Balu Autoworks dari hobi lah ya. Hobi, dari hobi. Jadi dari hobi, gimana sih punya hobi yang dibayar gitu loh istilahnya. Iya. Nah, itulah hobi yang dibayar. Dan juga
Berarti kesimpulannya juga karena lo udah ada komunitas, Iya. jadi udah ada target prospek customer dan lo membuat bisnis dari sebuah peluang. Bener, dari peluang. Iya, karena peluang juga banyak yang nanya-nanya kan. Iya. Nah, itu ya guys yang perlu digaris bawahi gitu loh. Sampai hasil modifanku tuh pernah masuk trendingnya di Kaskus itu, makanya terus rame kan. Nah, ibaratnya jadi kalau di TikTok sekarang FYP gitu loh. FYP, for your page. Ya kayak gitu. Terus rame permintaan. Nah, timbullah aku beli motor lagi, beli motor. Karena konsepku emang beda sih. Orang biasanya modif motor tuh harus ninggal motor. Aku motornya di Papua aja, motornya di Aceh aja, kita bisa modifin gitu loh. Berarti cabangnya lo tuh masih adanya di Jogja. Jogja. Enggak punya cabang sih, Cik, karena Balu Auto Work ini bisnisnya handmade banget gitu loh. Jadi memang bisnisnya tuh nggak bisa scalable, kita buka di mana, nggak semudah itu karena semuanya keterampilan tangan sih, handmade project itu. Tapi ini peluang gede banget lo buat kayak reseller gitu. Soalnya kan nggak masih datang. Kalau reseller ada, Oke. yang jualan di marketplace gitu ada, yang jualan di IG ada. Cuma harganya juga custom ya berarti ya. Harganya custom juga, jadi harga tuh tergantung permintaan. Nah, kita bisa make anything lah, karena kan visi kami, we will bring all the dreams all bikers around the world into reality. Terus harganya range-nya berapaan? Range-nya dari Paling murah deh. paling murah part itu 100.000 paling murah. 100.000 itu modif apaan? Spionnya Ya, dikasih stiker Hello Kitty cuma gitu. cover kayak cover spion atau cover footstep kayak gitu. Yang kecil-kecil cuma segini gitu. Oke. Karena kan kita nggak mungkin semua customer tuh bisa menjangkau produk-produk kita gitu. Iya. Makanya kita bikin yang ada yang murah, ada yang cuma batok helm. Jadi Kayak kalau yang model muka orang gitu ya. Muka Iya. orang tuh beneran beneran profile patung, 3D iya gitu. dipatung karena dipatung Cik. Gila Sculpture lo gitu. bikinnya sekompleks itu ya. Iya, ya makanya ada yang tipe realis sama tipe grafis. Oke, Kalau oke. realis tuh muka yang enggak kayak kita pernah bikin headlamp Optimus Prime kayak gitu, headlamp Megatron kayak gitu. Yang termahal yang pernah lo modif sampai berapa lo casnya? Bisa pernah sampai 19 juta. Oh, Yang model scrambler, oke. model cafe racer kayak motornya Pak Jokowi kayak gitu. Berarti bengkel lo itu khusus modif. Khusus modif aja. Jadi bukan yang buat ganti oli Bukan. lah. apa, Makanya segala macem kayak pertama gitu. kali aku buka workshop modif itu dibilang, wah masa lulusan S1 IPK 4 dolanan oli kayak gitu. Nah, makanya sebenarnya aku ngajar itu untuk menyingkirkan stereotip negatif tentang bengkel itu loh, Cik. Nah sekarang lu bisa punya bakat wirausaha gini, apakah orang tua lo sendiri juga wira swasta, apakah pekerja atau gimana? Bapak sih basicnya sopir bis, Cik. Jadi Oh, sopir oke. bis yang pas bom Bali 1 itu pariwisata Indonesia kan hancur ya itu. Waktu bom Bali 1 Itu tuh tahun berapa ya? 2002. Oke. 2002 bom Bali hancur, Bapak kena PHK waktu itu. Jadi Bapak kena PHK Lu baru umur 14 tahun berarti? oh ya, nggak ngitung pokoknya. Iya, lu baru umur 14 Ya tahun. baru SMP lah. Iya, 14 SMP. Nah, itu otomatis nggak ada pemasukan lagi ya. Bapak jadi sopir keluarga panggilan gitu loh, freelance gitu loh, Cik. Emang sebelumnya waktu masih pariwisata masih hidup, bapak lu ngapain? Wow, yo gendero, Cik. Gendero tuh apa sih? Gendero tuh apa ya? Lagi naik-naiknya gitu loh. Sopir kan Oh, tetap jadi driver juga. driver juga, cuma Pemandu gitu ya kayak. bukan driver, tapi drivernya orang Jepang, Cik. Oh, oke. Kalau drivernya orang Jepang tuh Tipnya gede. tipnya gede, jadi ibaratnya sama PNS aja lebihin. Ibaratnya kalau sekarang tuh gaji mungkin sekitar 15 juta lah sama tips tuh ya. Ibaratnya kayak gitu kalau zaman Bulanannya dulu. lah ya, Bulanannya, bulanannya. ya. Iya. Jadi ya alhamdulillah ekonomi keluarga Lumayan kebantu banget lah. Tapi habis bom Bali itu kan pariwisata hancur semua ya. Tapi padahal drivernya waktu itu kerjanya masih di area Jogja. Oh, di Indonesia, Cik. Jadi sering ke Bali, ke Jakarta jemput tamu, bawa ke Jogja. oke. Kalau turis Jepang itu kan biasanya tujuannya Prambanan, Borobudur tuh pasti. Oh iya. Terus biasanya ke Bali, Bromo kayak gitu. Kalau nyokap gimana nyokap? Ibu rumah tangga. Nah terus akhirnya pas di tahun 2002 itu ketika mulai menurun gitu kan, Mm-mm. itu gimana? Ya ngandelin beasiswa dari pemerintah. Elunya? Iya, saya. Jadi lu udah pinter dari orok nih? Ya alhamdulillahnya gitu. Jadi karena dulu kan saya SD kan wakili Indonesia di Singapura juga, Cik. Wakil apa? Olimpiade gitu? Olimpiade matematika.
dulu. Iya. SMP itu. Jadi emang matematika sih aku dari SD ya gak nyambung, emang 10 terus gitu loh. Matematika. Bahkan Ini sekolahnya kegampangan apa dia kepintaran sih, gue bingung loh. tapi matematika tok, Ci. Kalau bahasa Inggris saya jongkok gitu aku. Apanya gimana, jongkok? Jongkok iya nggak bisa kalau bahasa Inggris, kalau matematika sih oke. Oke. Iya kayak gitu. Jadi emang kalau matematika, seneng hitung-hitungan kayak gitu. Kalau eksak lah ibaratnya. Yang gue dengar lu diundang webinar kan? Iya, Itu ngajarin apa sih? Tentang finansial sih. Nah, coba tentang financial, lu ajarin dari sisi apa dan Oke. kesalahan-kesalahan apa sih yang biasa sering Jadi, dilakukan oleh pemilik UKM yang Salah mungkin satu yang dilakukan, karena aku kan inner circle-nya kebanyakan anak immers ya. Immers itu internet Marketers ya. Nah, anak-anak immers itu biasanya sangat tidak peduli terhadap finansial. Karena taunya untung aja, ketika boncos yang merengut ibaratnya, sedih gitu. Tapi ketika profit itu tidak pernah menghitung secara rinci bagaimana finansial itu dilakukan. Nah, kalau di tempat saya, sampai usaha saya tuh, setiap usaha tuh minimal ada 1 accounting lah. Ada bahkan yang average project tuh 2 accounting. Karena kita setiap transaksi itu kita rinci sampai kita ketahui potensial loss-nya berapa. Teman-teman immers itu biasanya sekarang kan mainnya COD ya. cash on delivery. Jadi bayarnya ketika barangnya nyampe, teman-teman immers. Nah, pernah nggak dihitung proses cash on delivery ini efisiensinya tuh dipikir nggak? Kalau COD itu pasti kan ada RTS ya, return to shipper ya. Balik lagi jadi retur gitu loh paketnya. Itu pernah nggak dihitung paket retur itu berapa persen? Misalnya 5% nih. Kiriman seperti teman-teman immers biasalah sehari misalnya 100 lah. 5%-nya berarti 5 pieces sehari. Kalau sebulan, nah misalnya 125, 125, 5 kali 25 sih, 25 kerja. Iya. Nah itu berapa? Misalnya satu barang paketan itu kan balik kan, misalnya Cici ngirim nih. Ongkir lagi. Bukan, pertama ongkir, kedua barangnya itu bisa dijual lagi nggak? Iya. Kan retur kan bisa jadi pecah kayak atau rusak kayak dan sebagainya. Atau juga pas mau dijual lagi trennya udah mulai turun. Nah, iya. biaya balik kita buka ya paket itu. Paket kotaknya kan biasanya udah nggak bisa dipakai lagi. Harus repackage lagi. Nah, proses repackage itu misalnya satu paket itu kardusnya lah, lakban, bubble itu misalnya 2.000. Lebih lah, Cik. Kardus tuh paling nggak naik segini ya 4.000-an, 5.000 lah. Lu kardus apaan? Kardus, Cik, kardus sepatu kayak gitu. Kardus gua enggak semua itu. Oh, iya kan, karena gua sekali beli kardus langsung 30.000 box. Iya juga. Oke. Ya kayak gitu. Nah, itu pernah nggak? Oke, berarti kalau mau neken return to shipper itu RTS itu gimana caranya? CS harus dikasih SOP follow up lagi. Jadi nggak langsung misalnya customer isi form langsung kirim. Harus proses follow up lagi. Selamat siang, Kak. Apakah bisa? Jadi itu nggak melulu tentang listrik, tapi ke bagian-bagian yang memang potensial loss-nya tinggi. Nah, itu biasanya teman-teman pengusaha itu nggak merespon. Nah, kayak gitu. Jadi emang finansial nggak diomongin bisa seharian sendiri. Iya. Nah, bagaimana teman-teman itu bisa tahu net income-nya lu benar-benar net income nggak? Nah, dari laporan rugi laba biasanya kalau kita dapat. Nah, pengusaha, masa aku nggak dari accounting, aku harus bikin laporan? Ya nggak perlu. Kamu juga gitu loh. Tinggal kamu bayar hire accounting, ajari accounting bagaimana melakukan laporan keuangan yang benar. Kamu tugasnya cuma bisa baca aja. Nah, kebanyakan pengusaha itu, kebanyakan ya nggak semuanya Cik ya, nggak bisa baca laporan keuangan. Jadi dikasih neraca rugi laba bulanan gitu, taunya ya net income-ku segini, tapi nggak baca depresiasinya berapa, kemudian biaya marketing berapa. Biaya marketing tinggi hajar terus, yang penting cuan gitu loh. Tapi kan nggak gitu juga gitu loh, harus dihitung. Karena finance-ku galak. Jadi ketika Facebook RT boncos gitu kan, pasti langsung ini kok banyak banget biaya marketing bla bla bla. Nah, tugasnya advertiser bagaimana membuat campaign yang memang benar-benar works. Risetnya itu, nah gini Cik. Jadi net income itu sebenarnya kalau di tempatku itu dibagi 3 Cik. Nggak langsung net income tuh jadi keuntungannya si owner gitu loh. Owner itu saya digaji. Nah,
itu bahkan tak tentuin di gaji. Aku gunain uang perusahaan tuh pasti paginya financeku ngadu tuh, Pak Andika ini 300 buat apa ya? Buat apa ya? Oh kemarin makan di kafe sama selebgram karena mau endorse kayak gitu, meeting di kafe itu. Oh iya Pak, 200 buat apa ya Pak ini? Jadi rinci loh Cik. Aku bahkan mungkin nah ini cerita lucu juga nih Cik. Jadi pas kemarin itu ada defisit dari defisit itu artinya apa? Defisit itu pengurangan pendapatan. Jadi pendapatan yang harusnya didapatkan tapi nggak dapat gitu loh. Nah itu 17 juta. Ada piutang nggak sana? Ada piutang 17 juta dari reseller. Aku kan mesti getol banget ya, nggak ada piutang di atas 1 minggu. Nah, oh ternyata ada piutang. Tak cek kan, dicek siapa itu piutangnya, tarik. Ternyata dari Likosop. Likosop itu Mbak Ratih, istriku. Jadi istriku tuh jadi resellerku. Nah, si accounting ini nggak berani nagih istriku. Nah, terus kan jadi minus kan Ci. Nah, terus ya udah solusinya gimana nih? Ya solusinya diambilkan dari gajinya Pak Andika gitu. Jadi itu gajiku per bulan misalnya sekarang gaji 15 juta. Nah, 15 juta dikurangi pendapatannya istriku gitu loh Ci. Jadi emang aku digaji sekarang ya masih prihatin gitu loh Ci. Walaupun net income banyak tapi tetap tak berlakukan aku gaji. Nah, net income ini dalam perusahaan ini biasanya langsung jadikan teman-teman ini benar-benar pendapatannya. Alhasil ketika mau bangun sesuatu diambilin dari pos pribadinya dia. Nah, sebenarnya dari perusahaan dibagi 3 Ci. Yang pertama itu adalah uang investasi. Yang kedua ini uang cadangan. Nah, yang ketiga ini uang development. Jadi dari 3 pos keuangan ini tadi kita gunakan demikian rupa di perusahaan agar tidak mengganggu cash flow. Nah, kayak gitu Cik. Jadi net income ini benar-benar ketika corona gini Cik. Corona ini perusahaan-perusahaan pada gonjang-ganjing. Karena ya hunus perusahaan besar ternyata nggak ada biaya cadangannya, nggak ada uang cadangannya. Alhasil ketika corona langsung meliburkan karyawannya semuanya. Karena kalau kita kan kayak darah ya, punya darah cadangan gitu loh. Nah, ketika tempatku ya alhamdulillah punya buat setahun ke depan. Ketika corona misalnya ya amit-amit buat usaha kita nggak ada pemasukan sama sekali, kita masih bisa bertahan setahun. Nah, itu contohnya. Kalau biaya development tuh buat apa? Oh, biaya development nih ketika kita misalnya mau tes iklan. Nah, kalau tes iklan nggak teman-teman diambilin dari pendapatannya aja, dari cash flow. Alhasil ketika iklannya boncos, produknya itu nggak work, saturated, hancur, langsung ngeluh, wah aku rugi segini. Padahal sebenarnya nggak rugi. Kalau diambilin dari dana development. Nah, kayak gitu. Kalau dana investasi ini misalnya buat apa? Oke, buat tabungan kita sekarang ini punya duit nggak? Kalau punya duit kita beli tanah, kita bangun gedung misalnya. Nah, kayak gitu. Kebanyakan nggak dibagi di 3 pos itu sih. Oke, berarti 3 pos tadi coba direkap, ada pos apa? Pos investasi, dana investasi, dana cadangan, dana development, dan dana cadangan. Oke, investasi, dana development, dan dana cadangan. Bener. Kalau untuk kos iklan, entah itu Facebook Ads, Endorse, itu kalau dari iklan baru, kita mau testing dari dana development. Kalau mau iklan yang udah running itu diambilin dari biaya marketing, cash flow bisa. Apa sih hal yang paling simple deh buat orang yang mau mulai bisnis yang bisa dilakukan dulu deh, misalnya dia nggak ngerti akunting lah, nggak ngerti apa gitu loh. Misahin rekening pribadi dengan rekening perusahaan itu paling simple. Kenapa tuh? Ya karena responsibility-nya beda. Kalau rekening sendiri sama rekening pribadi digabung dengan rekening perusahaan, itu seperti halnya kita itu nggak bisa membedakan kebutuhan pribadi dengan kebutuhan usaha. Jadi kayak ibaratnya, Silo nih, dapat omset tinggi banget nih. Misalnya dapat omset 30 juta. Iya. Padahal ternyata profitnya net profitnya paling cuma 500.000. Misalnya profitnya cuma 500.000 mungkin gitu. Misalnya gitu, atau kalau bisa 30 juta misalnya net profitnya 3 juta deh. Oke lah 3 juta. Tapi dia ngambil buat pribadi, buat segala macam. Padahal dan ketika mau membutuhkan restock, grosir lagi, restock atau apa, duitnya nggak ada. Nah, sekarang kan lu bilang ada akunting ya. Lu ada nggak sih tips-tips meng-hire akunting gitu? Ada. Kayak gimana? Nah, pertama kita tentukan dulu kebutuhan kita yang seperti apa. Misalnya akunting yang standar lah, yang at least omset masih under sebulan 1M lah. Lulusan SMK aja udah cukup.
Oke. Mesti ngerti pajak nggak sih? Itu udah bisa sih. Jadi accounting lulusan SMK itu udah bisa bikin laporan pajak. Oke. Udah standar itu. Nah, dari lulusan SMK ini apa yang wajib dia ketahui atau apa yang wajib kamu tes ketika kamu harus membutuhkan accounting? Ya, apa tuh? Yang pertama dia harus bisa bikin laporan rugi laba. Oke. Itu wajib itu. Kalau accounting kok suruh bikin laporan rugi laba nggak bisa. Nah, dia biasanya sekolahnya tidur gitu. Terus dia kan mesti bikin laporan rugi laba. Iya. Berarti yaudah nih gue kasih nih mutasi gue sebulan. Nah, bener. Iya, mutasi Kasih gua sebulan. mutasi, dites langsung kan, praktek kan. Coba sampai bisa bikin saya baca laporan rugi laba ini. Nah, terus nanti kan dia bikin tuh. Nah, yang hasilnya kayak gini itu yang diterima. Tapi balik lagi nggak hanya satu tes tentang teknis saja, tapi tentunya kalau finance itu kejujuran. Nah, kejujuran lebih banyak tesnya lagi. Lu tuh kayak gini pernah bikin kelas nggak sih? Alhamdulillah pernah sih. Jadi Offline tapi. Online-nya belum. Online-nya insya Allah menyusul. Banyak yang minta pasti. Iya, banyak yang minta karena COVID kayak gini kan teman-teman pada parno ya, takut ya. Iya. Kayak gitu. Iya. Nanti berarti belum ada ya? Kalau offline-nya udah ada. Offline-nya udah ada. Business Tactical Academy. Business Tactical Academy. Di Business Tactical Academy ini lu ngajarin apa aja selain finance? Pertama financial records. Oke. Yang tentang all about finansial lah. Kemudian yang kedua tax planning sih. Karena kebanyakan pengusaha juga sekarang udah parno duluan. Tax planning sebenarnya simple. Karena aku dulu 2016 kena pajak 295 juta. 200 berapa? 95 juta. Kenapa? Ya diperiksa karena aku nggak pernah laporan dulu. Jadi aku bekas tersangka gitu loh, Cik. Makanya aku bisa cerita. Infactnya tuh kamu simple banget gitu loh. Karena aku di situ aku kooperatif dan alhasil nggak nyampe 20 juta aku bayar gitu loh. Tapi yang penting teman-teman jangan menghindar dulu. Karena kan hanya ada 2 institusi di Indonesia yang bisa menjarain kamu. Yang pertama kepolisian, yang kedua petugas pajak. Oh gitu. Iya. Nah itu makanya teman-teman nih pengen awam banget lah, buta banget lah untuk mengakui teks itu tuh terlalu tabu. Makanya saya ada kelas yang tax planning itu. Itu lo waktu bikin kelas offline berapa jam dan berapa hari? Sehari? 2 hari sih. Terus 2 hari. Berapa jam sehari? Ya dari jam 8 sampai jam 5. 2 days full itu. Itu kayaknya yang awalnya fresh. Iya, itu aja aku tadinya kan pengen fokus ya 10 orang aja ya. Iya. Tapi daftar 40 orang, masih banyak yang daftar, tapi aku bilang wah aku nggak bisa fokus ngajar nanti kalau pesertanya kebanyakan gitu loh. Udah lalu bikin online aja. Iya, insya Allah. Bikin online tapi tetapnya berapa jam iya, juga sih. Iya. Jadi dibagi-bagi berapa video. Iya. Ntar kalau lo udah bikin online-nya kasih tau gue linknya, gue update di sini ya. ya. Siap. Tapi ada ininya sih, ada step by stepnya. Jadi emang pertama nggak langsung yang ngebul dulu sih. Jadi yang fundamentalnya dulu, baru nanti intermediate, baru expertnya. Oke, nah strategi lu menghadapi pajak bagaimana? Ya nggak perlu ada strategi, laporan aja. Yang penting lu lapor lah ya. Lapor aja, buka di sini. Jadi ya nggak full juga kan, nggak ada pengusaha yang full tentang omsetnya dia. Yang penting kamu laporan kooperatif, ditata, punya strateginya sih. Strategi tax planning itu kecuali kalau memang pengusaha PKP ya, pengusaha kena pajak itu beda cerita lagi. Karena kebanyakan teman-teman kan PT tapi belum PKP gitu loh, atau perorangan. Nah, skala yang paling banyak ini perorangan yang bermasalah nih sebenarnya. Nah, kamu laporan dulu gitu loh. Pilihannya cuma 2, kamu laporan atau petugas pajak nemuin kamu gitu loh. Lebih susah lagi. Jadi tersangka ibaratnya, atau kamu jadi wajib pajak yang rutin bayar pajak kayak gitu. Oke. Nah, cumanya sekarang kalau misalnya orang baru membuka usaha nih, usaha, dia belum tahu potensi penghasilannya, cumanya mungkin karyawan udah lebih dari 5 lah. Iya. Itu mendingan langsung bikin PT atau gimana? Enggak sih, tergantung kebutuhan sih. Kebutuhannya sekarang apa? Misalnya teman-teman bergerak di bidang jasa, yang mana jasa itu membutuhkan PT atau CV. Jasa-jasa konstruksi dan sebagainya butuh ya kayak gitu. Atau pengadaan barang kayak gitu. Nah itu silahkan bikin PT CV karena mau ikut proyek atau tender gitu. Tapi kalau teman-teman yang immerse mah
Kalau pengen PT lebih bagus lagi karena kan bisa dari Facebook ada keringanan untuk PT, Keringanan misalnya untuk iklan, AME dan sebagainya Iya, nggak ada iya. cerita bisa diganti lagi iklannya, Oh, BM-nya. oke. Nah itu penting silahkan. Tapi kalau perorangan yang penting teman-teman kooperatif aja ke pajak gitu. Oke, sekarang income lo sekarang berarti dari Balu Autoworks sama si Everest Project aja, Iya. atau ada yang lain? Lagi bangun beberapa brand sih, Cik. Cuma emang baru 2 itu yang fokus. Oke. Jadi ibaratnya revenue stream lu berarti masih dari Balu Autoworks sama si Nah Everest ini aku Project. punya 4 channel revenue stream, Cik, yang Oh, ada 4 Everest channel Project sekarang. ini. Iya. Oke. Yang pertama, channel yang pertama itu dari digital marketing. Di mana digital marketing tuh ada tim digital marketing yang dimana dia fokus di Facebook Ads, IG Ads, sama Google Ads. Yang kedua dari marketplace. Jadi ada tim yang memang fokus di marketplace. Oke. Jualan di Shopee ada 8 marketplace yang kita punya. Banyak banget. Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Silinggo, Akulaku, Blibli, JDID. Itu menjual Kita produk punya yang Everest Project hanya atau yang Everest Project tok. Nah, terus kalau Everest Project ini kan lebih ke home decor. Iya, iya. Paling oke di mana penjualannya? Shopee. Oh gitu ya? Iya, Shopee. Kedua? Lazada. Oh gitu? Iya. Tokopedia malah kurang? Tokopedia ya nomor 3. Jadi kita di marketplace pun kita punya 3 ring optimization. Optimasi pertama spesial yang dispesialkan itu sih. Jadi yang difokuskan tuh Lazada, Shopee. Oh, oke. Ya ini yang mau nggak mau setiap hari harus update, harus kita pasang iklan dan sebagainya, itu Lazada, Shopee. Yang kedua Tokopedia, Bukalapak. Nah sisanya yang ring ketiga yang sisanya tadi. Jadi banyak sisanya itu kamu balas chat syukur enggak juga nggak apa-apa gitu loh. Karena kan emang mau dibalas chat ya trafficnya nggak terlalu banyak bagi kita loh ya. Tapi kan usaha tempat lain kan beda-beda di tempatku kayak Iya, gitu. makanya tadi gue nanya untuk spesifik home decor yang dari Everest Project Iya, kan. iya. Oke. Nah, yang ketiga ini reseller. Reseller. Nah, kayak Cici punya reseller Iya. dan sebagainya itu memang kita kelola, kita bikinkan sistem webnya. Nah, terus reseller lu nggak keberatan kalau lu juga jualan? Karena aku jualan cuma official store toh, Ci, cuma satu, Ci. Jadi di tiap marketplace cuma satu. Contoh misalnya katakan Lume Colors official. Terus reseller gue yang jualan Lume Colors pasti banyak yang ngamuk gitu. Enggak dong, kan kita posting harga terendah. Ada kesepakatan harga HET, harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi Iya, maksudnya itu satu harga. Satu harga tuh nggak boleh jual di bawah harga. Ya cumanya kan tetap aja ketika mereka ngiklanin Lume Colors kan ada kecenderungan si customer itu lebih percaya sama beli yang ada embel-embel official. Belum tentu. Teman-teman marketplace lebih canggih lagi sih. Jadi emang bahkan ada resellerku tuh yang omsetnya sebulan itu sebulan tuh di Shopee-nya tuh nggak ada apa-apanya aku. Nah itu bahkan dia nggak pakai brandnya Everest Project nggak masalah gitu. Karena di yang revenue stream yang ketiga yang reseller ini kita buka sistem maklon karena aku kan pabrik kan sih. Karena dia maklon. Iya maklon, tapi kan produknya juga produk Everest juga. Tapi jadi kan tak bikin produknya sistem. dia tidak dijual di marketplace lu. Tak jual juga. Oh gitu? Iya, jadi emang kita bersaing secara fair itu loh. Marketing Oke. kit kita kasih, video, foto, macam-macam kita kasih. Oke. Sampai lori kit kalau Lazada tuh kita kasih. Jadi dia juga seneng gitu loh jualan tuh. Jadi berarti sebenarnya mindset kalau misalnya si pusatnya ikutan jualan asal harganya sama. Asal harganya fair itu nggak jadi masalah. Itu Iya. udah terbukti di usaha kita gitu loh. Oke. Kayak gitu, Paham, Ci. paham. Jadi teman-teman kan optimasi ya berdasarkan dia riset kata kunci dan sebagainya. Kalau di Shopee itu loh. Nah, itu terserah mereka, bahkan mereka melebihi kita gitu loh buktinya. Nah, kayak gitu. Oke, Yang oke. keempat, sosmed, Ci. Jadi sosial media optimization ada TikTok, ada Facebook, YouTube sama IG. Buset. Nah, itu yang ngurusin itu berapa orang? Tim Yang ngurusin yang 4 tuh dulu deh. total tuh 14 Oke. orangnya. Karyawanku total 40-an lah, Cik. Wow, tapi efisien semua Iya, pasti. jadi udah punya job desk-nya masing-masing kayak gitu. Nah, organizing job desk tuh juga tak ajarin di kelasku. Jadi emang bener-bener aku buka kelas tuh emang in fact aku ngalamin sendiri dan udah tak lakuin sendiri gitu, Cik. Jadi aku cuma nge-share experience-ku gitu loh. Jadi emang cara-cara yang tak tularkan tuh sudah works di usahaku. Cuma kan di usaha teman-teman perlu ada perubahan-perubahan sedikit lah ya.
Nah sekarang ini lebih interesting lagi sih. Jadi oke, ketika lo mau hire advertiser gitu ya, advertiser untuk Facebook Ads segala macam kan. Sebenarnya banyak sekali pengusaha UKM kan yang kayak gue nggak ngerti Facebook Ads, mendingan gue hire orang aja kan. Cumanya kan adanya kendala ketika kalau udah ngerti ngiklan segala macam, atau nih orang keluar pergi. Lo sendiri gimana? Cara ngeloknya lah. Cara ngeloknya kalau di tempat kami itu ada bagi hasil sih. Jadi ada khusus Facebook Ads nih, atau semuanya? Khusus Facebook Ads itu kita berikan reward tambahan itu yaitu komisi. Ya, komisi. Jadi si advertiser juga kadang gini sih. Wah, aku advertiserku cuma bisa ngiklan aja, nggak bisa bikin landing page misalnya. Nah, kalau di tempat kami advertiser tuh kita naikin dari desainer. Jadi emang dia punya basic designer, bisa misah warna, bisa macem-macem. Ibaratnya jiwa desainnya ada, makanya landing page-nya bagus, nggak perlu ngerekrut orang yang bisa landing page. Jadi dia belajar Facebook Ads. Belajar Facebook Ads, ku ajarin Facebook Ads, ku training ke guru gitu loh. Nah kayak gitu. Jadi emang kayak gitu sih caranya. Terus caranya dengan komisi, dengan gaji dan komisi. Dan rata-rata semuanya memang mungkin advertiser yang sering lari itu karena memang produk yang diiklankan itu hit and run gitu loh. Yang gampang didapatkan di pasaran. Iya sih. Nah iya kayak gitu. Kalau di tempatku memang produkku semua. Iya. Jadi gini sih lucunya, ketika teman-teman jualan di marketplace tuh ditanyain tokonya nggak mau. Karena takut tokonya di-cloning. Iya, karena produknya bukan produk dia juga. Produknya bukan produk dia. Kalau di tempatku, Describe seneng banget. Iya. Karena aku inventor, aku bener-bener nyiptain produk kayak gitu, Cik. Nah, terus sekarang kalau misalnya advertiser lo, Mas, saya kayaknya mau keluar aja, mau jadi resellernya Mas aja. Nah, itu nggak masalah. Karena prinsipku, karena aku udah punya sistem di bisnis ini, saya tidak pernah merasa kehilangan orang terbaik. Nah itu sih yang perlu ditanamkan ke tiap pengusaha. Jadi nggak terlalu baper banget gitu loh kalau ditinggal karyawan tuh. Tapi kalau yang masih kerja sama lo boleh jualan? Boleh banget. Jadi emang boleh. Jadi dia karyawanku nyambi jadi reseller tuh boleh banget. Interesting. CS lo sendiri ada berapa? CS ada 6 total. Ada 6 itu fokus untuk? Enggak, masing-masing ada Facebook Ads sendiri, CS Facebook Ads sendiri, CS yang bales chat di Shopee sama Lazada sendiri. Berarti bengkel lo 1. Ini yang di bengkel ini karyawannya beda lagi yang di luar 40? Beda lagi. Jadi karyawan bengkel lo ada berapa banyak? 7 sih, cuma 7 sih. Nah ini kan sekarang ini menariknya, ini kan bengkel berarti offline kan? Offline. 7 kan? Offline. Dan gimana caranya lo itu, ibaratnya lo kan jadi pasti mesti ngajarin mereka, ini lo beli bahan akriliknya di sini atau apanya lah ya. Iya. Cara moldingnya gini, terus atau mereka buka usaha yang sama? Ya nggak masalah. Ya kita tinggal rekrut lagi aja gitu loh. Ada nggak sejauh ini ada yang menjadi kompetitor? Entah bukan dari karyawan lo ya? Aku kalau mungkin karyawan kompetitor mata rangkul sih. Dia bisa jadi sub aku. Iya, jadi kalau misalnya lagi overload, bener, kirim overload dikasih kita, ke dia. Bener. Jadi emang jadi pengusaha susahnya yang baper itu sih. Iya. Makanya kan anti baper klub jadi itu. Jadi pengusaha tidak boleh baper. Tidak boleh baper. Jadi ada masalah dikit, masalahin. Loh aku dulu ketika bikin workshop Balu Ultowok itu produkku mungkin kalau cuma 40 tuh dibajak sering sih. Bikin produk baru dibajak karena kita merasa kita bikin ya nggak usah baper. Kita bikin yang lebih gede, lebih bagus lagi. Sampai si pembajak ini bosen gitu loh. Ini nggak ada matinya ini Balu Ultowok gitu. Dan alhamdulillah Balu Ultowok ini sudah mencapai di tahun 10 tahun ini. Nah dan tetap bertahan. Kompetitor beberapa yang dulunya eksis ngehits karena tidak konsisten dan mungkin pengaturan keuangannya itu parah, ya bertumbangan. Alhamdulillah Balu Ultowok tetap ada di situ. Tips lu apa sih biar tetap konsisten dengan bisnis? Terus kapan sih tahu ini kayaknya bisnis kayaknya nggak cuan nih? Ya nggak ada rumus khusus. Kalau saya menikmati hidup gitu loh. Jadi bisnis juga dinikmati sebagai bagian dari kehidupan kita. Oke, jadi tips-tips lu biar orang konsisten tuh gimana? Coba. Orang konsisten itu terus berkreasi sih kalau saya. Jadi bagaimana teman-teman yang punya jasa misalnya, saya sering diprotes tuh Cik sama temen. Lah kamu enak, kamu bikin produk. Lah kita yang jasa gimana tuh? Lah kamu enak berkreasi, kamu tinggal bikin produk baru lagi. Iya. Gimana kalau kita yang punya jasa? Nah, bagaimana teman-teman jasa ini lebih attract lagi, lebih mendilet lagi bagaimana menyediakan jasa itu. Dengan cara misalnya pertama nih, aku punya jasa cuci mobil misalnya. Nah, sekarang mungkin bakal kegeser dengan
adanya Go Auto misalnya. Kenapa nggak bikin kayak gitu loh? Premium apa ya? Premium service gitu loh. Itu kan dibutuhkan juga. Nah, atau misalnya teman-teman punya jasa apa ya? Jasa cuci helm mungkin ya. Jasa cuci helm dengan teknologi bla bla bla. Ya jangan hanya apa ya? Bertahan pada satu teknik aja ketika jasa. Nah, kalau saya di produk tentu saya inventor lagi, jadi saya bikin produk baru lagi, niche yang rame apa. Kemarin sempat bikin jam dinding Among Us kayak gitu. Nah, itu rame juga, tapi kan itu hanya apa ya? Insidensial ya. Jadi pas hype-nya bukan lagi, evergreen lah. Iya, bukan evergreen, bukan terus-terusan. Tapi kita juga punya produk yang terus-terusan dibeli kayak gitu. Lu punya tim riset nggak sih? Tim riset ada R&D. Jadi R&D itu kan sebenarnya terbagi jadi dua. R&D yang produk custom sama R&D yang produk mass product. Nah, yang custom ini selalu dia bikin terus, tapi ya emang permintaan orang. Nah, yang kedua yang produksi mass product ini biasanya produk-produk komoditi ya gitu. Yang udah harganya banting-bantingan, kita main di situ juga. Nah, kayak tapi dengan ada value yang kita berikan. Lu yang Balu Autoworks tadi dengan 7 karyawan bisa sampai max ngurusin berapa? Ya sebulan ngurusin berapa motor? Sebulan paling enggak 4 sampai 5 modifan lah. Makanya kan dulu kan awalnya kenapa aku harus bikin fresh project, karena yang Balu Autoworks ini kan handmade dan ya enggak scalable itu, Cik. Makanya mau sampai gimana ibaratnya bahasa Jawane nganti jeledeng ngono nek nganti jeledeng yo sak gitu terus gitu loh. Tapi gimana caranya kita punya satu usaha lagi yang retail. Nah, aku cita-citanya punya usaha yang retail. Kayak Lume kan retail kan masuknya. Nah, aku pengen usaha retail apa ya itu waktu itu. Coba kenapa cuma sampai 4 sampai 5 karena kapasitas waktu juga? Unik sih, Cik, lebih ke apa ya? Kompleksitasnya ya. Kita kalau nggak bikin nggak sesuai dengan feel kita dengan apa ya? Maksudnya kalau misalnya kitanya nggak suka, pasti kita bikin ulang sampai kita sendiri happy dulu. Bener, iya. Jadi soul lah. Soul ada penjiwaan ada soulnya. Jadi bikin produk tuh soulnya juga. Jadi tahu bahwa oh ini gaweannya Balu Autoworks ini gitu. Tahu orang, oh ini Balu Autoworks Mas. Wah, kok tahu Mas gitu kan? Karena kita punya ciri khas, ada uniknya di situ. Oh, yang unik. Ini kalau kayak gini mesti Balu Autoworks. Loh, kok tahu Mas kayak itu. Jadi sampai saya di jalan di McD gitu pernah ketemu di McD Cibitung gitu. Dia, wah ini modifanku ini. Tahu kan? Habis ketemu dia keluar, Mas Yono. Wah, Mas Balu ya gitu. Nah, itu bangga juga kita, Cik. Ya karena emang udah hobi, udah senang duluan. Kalau bisnis kita emang udah hobi, ya walaupun enggak omset cuan enggak banyak banget, tapi kita kayak seneng gitu sih. Tapi ada bisnis yang buat naikin bisa di scale up bisa di scale up, bisa kita ningkatin mau omset 1 miliar, 2 miliar itu pun bisa dicapai itu. Nah, gitu. Jadi ada yang bisnis yang kita sebagai seneng aja lah. Tapi ada bisnis yang retail itu sih. Nah, sekarang ada nggak sih tips-tips buat mereka itu yang mau mulai bisnis aja? Kan gue bilang dong, lu mesti disiplin, fokus, konsisten. Caranya biar konsisten gimana sih, Ci? Caranya biar disiplin gimana, Ci? Caranya biar sabar gimana? Lo udah nggak tips-tipsnya ketika lo lagi kayak gitulah, lagi apalah biar konsisten, biar apa? Kalau aku belajar dari guruku. Nah, ini ada namanya silaturahmi 4 golongan. Silaturahmi 4 golongan. Jadi sering ngumpul-ngumpul gitu, tapi ya nggak hanya dalam satu inner aja. Karena ketika kita ngumpul dengan kita lagi down nih, ngumpul dengan teman-teman yang lagi down juga. Nah, itu rasanya juga bakal lebih down lagi gitu. Iya, kayak jadi malah pembenaran. Tapi bisa jadi lebih bersyukur lagi. Oh, lebih bersyukur. Nah, jadi 4 golongan ini, yang pertama ini golongan yang lebih kaya dari kita. Yang lebih sukses dari kita, lebih anything ya, apapun better lah, lebih baik. Lebih better lah, lebih baik dari kita. Nah, kita kumpul ke teman-teman yang udah sukses. Itu biar kita akan lebih vibrasinya positif lagi, terinspirasi. Yang kedua, kumpul dengan teman-teman yang lebih apa ya, nasibnya lebih rendah dari kita. Iya, biar kita bersyukur. Biar kita lebih bersyukur. Bukannya nyukurin orang ya? Iya. Yang ketiga, kumpul ke teman-teman yang lebih pinter dari kita. Karena kita butuh insight baru, kita butuh anything baru lah. Yang keempat, berkumpul dengan orang yang lebih soleh dari kita. Nah, yang kita mendapatkan
wah Dik kamu tuh harus sedekah Dik, harus Betul, gini, betul. harus menyantuni anak yatim Dik, kamu harus lebih blessing, more blessing lagi. Itu dari guru saya Pak Gesa Falugun itu. Keren banget sih. Nah kayak gitu. Gila. Silaturahmi 4 golongan tuh penting banget Oke. buat numbuhin rasa bersyukur kita, numbuhin blessing kita, numbuhin jiwa kreatif kita, Iya. ilmunya juga bertambah itu sih. Dan menurut gue justru yang pertemuan dengan orang yang lebih soleh dari kita itu justru yang terakhir. Iya. Jadi ibaratnya kan lu udah ketemu Udah ketemu yang lebih wah, sukses. ini. Bisa jadi lebih sukses value-nya beda. Karena gue sering banget kayak gitu tuh, misalnya sama yang lebih sukses nih. Tapi value dia tuh suka kayak, kok lu kayaknya kapitalis banget sih dalam hati gue. Tapi jiwa itu penting juga buat kita Ya maksudnya, someday gitu loh. Iya biar kita juga ya tapi yang sesuai Bener, value kita lah. bener. Ada juga kan yang dengan kejamnya pecat semua karyawan, Ya, bodo amat, bla ada bla bla gitu. segala macem kan. Terus nanti ketemu yang lebih susah juga Susah nih. juga. Wah masih untung ya kita kayak gini, alhamdulillah. Walaupun kita turun, tapi kita masih bertahan di. Nah sebenarnya juga tujuan ketemu yang lebih susah tuh bukan dalam arti kita ngejudge nih orang lebih susah ya. Iya. Tapi Cumanya merasa lebih bersyukur dan merasa buat lebih bersyukur. penguat dia juga. Buat dan kita juga akhirnya bisa berkontribusi Bener. buat udahlah. Ya, gitu. Insight baru apa Dik? Kira-kira Dik, oh aku punya ide nih coba nih. Ternyata works di dia. Ya, kita Nah senang kayak tuh gitu. kayak gitu. Apalagi yang soleh tuh. Tadi yang ketiga apa lebih pinter ya? Lebih pinter. Biar dapat ilmu. Biar dapat ilmu, kita ada insight baru nih Dik, nih kayak gini nih. Oh iya toh, coba tak coba. Oh ternyata works di aku. Nah kayak gitu, saling berbagi lah sih. Oke. Terus yang keempat itu, yang lebih soleh dari kita. Iya. Jadi dari situlah kita akan terus mendapatkan inspirasi dan sebenarnya inspirasi itulah yang membuat kita makin semangat. Bener. Jadi semangat. Jadi semangat dan ya jadi pelengkap hidup kita lah. Pelengkap Wih. hidup kita lah. Oke, gitu aja kali ya. Siap Ci, terima kasih Ci. Oke semuanya, thank you banget buat yang udah nonton sampai di sini. Semoga nggak ngebul juga. Kalau ngebul, lu cepetin aja. Iya. Karena banyak sekali ini daging banget, sampai ke belakang-belakang, sampai tadi tips-tipsnya juga. Iya. Kita undur diri dulu. Buat yang terinspirasi jangan lupa di-share, tinggalin komen juga. Jangan lupa juga follow Instagramnya Andika Khairuliawan. @Khairuliawan. Iya, jadi oke di sini Khairuliawan. Follow juga marketplace-nya mungkin ya. boleh, Ci. Everest Everest Project Project. sama Balu Balu Auto Auto Works. Works. Saya Christina Lee. Saya Andika Khairuliawan. Kita undur diri dulu. Bye-bye. Bye. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya